kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Francisca Purwaningsih, nomor peserta PPG 201199695937, NIM PPG F4311221038. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Praktek mengajar, praktek pengalaman lapangan di SMP Negeri 04 Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan membuat video praktek mengajar untuk uji kinerja. Saya akan membuat video praktek yaitu dari materi IPS kelas 9. Materinya adalah perubahan sosial budaya. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa dulu. Pelajaran Indonesia Ekonomi IMI. Duduk kembali. Kelas 9. Minggu lalu kita sudah belajar tentang interaksi antar ruang. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Nah, apa kaitannya pelajaran kita minggu lalu itu dengan pelajaran kita hari ini? Kita lihat ya kaitannya. Nah, bisa kelihatan? Nah, coba bisa. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacanya? Siapa ya? Nah, ini. Silakan dibaca. Bidang sosial budaya. 1. Adanya mobilitas penduduk dari desa ke kota. Ya. 2. Yang kedua, Terjadinya perkawinan antar suku. 3. Terjadinya ketergantungan antar wilayah dan satu dengan yang lain. 4. Terjadinya perubahan tingkat masyarakat di suatu wilayah karena mendapatkan pengaruh budaya lain. Ya. Jadi pengaruh interaksi ruang itu terhadap kehidupan perubahan sosial budaya adalah adanya mobilitas penduduk dari desa ke kota. Mobilitas itu maksudnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang kedua, terjadinya perkawinan antar suku. Ini biasa banyak terjadi di sekitar kita. Coba mungkin di antara kalian ada yang hasil perkawinan dari satu suku dengan suku yang lain, misalnya antara Jawa dengan Dayak, atau Dayak dengan Melayu, Dayak dengan Cina. Itu kan banyak. Kalau di sini kalian Dayak semua ya? Dayak murni semua, tidak ada campuran. Nah, kalau di luar sana itu banyak perkawinan campuran. Ini juga mempengaruhi interaksi antar ruang. Kemudian terjadinya ketergantungan antara wilayah yang satu dengan yang lain. Maksudnya gini, daerah kita tergantung. Ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan gambar. Nih, ketergantungan antara wilayah satu dengan yang lain. Jadi wilayah kita itu memerlukan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, apa yang kalian pakai sekarang itu, apakah kalian dapat dari dalam wilayah kalian sendiri? Misalnya baju yang kalian pakai itu dapat dari mana? Dari wilayah lain, misalnya Jawa kan? Ya, bukan kita produksi sendiri. Kemudian buku, itu apakah kalian produksi sendiri?
Tidak. Jadi kita mengambil dari wilayah lain. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat di suatu wilayah karena mendapat pengaruh budaya lain. Jadi budaya lain itu mempengaruhi tingkah laku kita di wilayah kita. Contohnya adalah ini budaya belanja online. Siapa yang pernah belanja online di sini? Pasti pernah. Nah, di mana? Shopee. Ya. Kalau zaman dulu kan kita belanja itu di toko. Ya, membeli baju ke toko pakaian. Kalau zaman sekarang itu sudah belanja online. Sudah pakai HP, tinggal pesan, nanti barangnya datang, tinggal ambil. Biasanya di mana ngambil barangnya? Iya. Terus dipakit juga ya. Di Tanjung juga ada. Nah, itulah terjadinya perubahan tingkah laku. Berarti masyarakat kita sudah mulai berubah, sudah mulai mengenal teknologi. Nah, di sekitar kita banyak ditemui orang yang menikah dengan suku yang berbeda karena semakin terbukanya interaksi sosial. Terbukanya interaksi sosial itu maksudnya terutama itu pengaruh HP ya, kalau menurut Ibu. Pengaruh sosial media. Kalian pasti sudah mempunyai yang namanya sosial media, ya kan? Ya. Apa? Facebook, WA. Ada yang udah punya Facebook? Udah. Instagram, Twitter, banyak ya. Jadi semakin terbukanya interaksi manusia itu, maka akan semakin terbuka juga peluang kita bergaul dengan orang-orang asing. Bahkan kita yang di sini mungkin bisa kenal dengan orang di luar negeri. Lewat apa? Lewat medsos. Canggih ya. Kalau zaman dulu kan kita tahunya cuma di daerah sekitar kita. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Sembako. Ada gambar beras. Terus ada pakaian tadi itu belanja online. Terus ada alat rumah tangga. Gambar apa itu alat rumah tangga apa? Kulkas. Nah, ini adalah contoh daerah kita ketergantungan dengan wilayah lain. Jadi wilayah kita itu tergantung dengan wilayah lain. Kita membeli beras. Iya, mungkin zaman dulu kita bertani, tetapi belum mencukupi kebutuhan pangan kita. Jadi kita harus mengambil dari daerah lain. Biasanya beras ini mengambil di mana kalian? Beli di mana? Beli di Tanjung. Tanjung dapatnya dari mana? Hah? Dari Ketapang, dari Pontianak. Pontianak dapatnya dari mana? Dari daerah Jawa. Jadi seperti itu. Coba kalian bayangkan kalau sekarang itu tidak ada pedagang yang menjual beras. Tidak ada pedagang yang menjual yang namanya gula, kopi. Iya sih kita bisa bikin sendiri. Tapi kalau gula kan kita belum bisa bikin sendiri. Hah? Bisa? Ya tapi kan repot. Kalian kebanyakan sekarang itu membeli nggak gulanya? Beli ke warung. Biasanya disuruh mamanya beli ke warung. Pernah nggak disuruh mamanya beli ke warung? Pernah. Pasti pernah. Karena udah jarang ya membuat sendiri. Apa yang kita buat sendiri itu paling-paling ya kayak kopi, apalagi contoh yang lain yang kita buat sendiri itu. Hah? Teh juga, kita nggak bisa membuat teh. Teh itu hidupnya tanaman teh itu di daerah pegunungan, kebun teh itu bisa hidup di daerah yang panas. Nah, contoh yang lain yang pakaian ini. Pakaian kita itu, wow, sekarang udah canggih-canggih. Pokoknya di handphonenya itu udah ada yang namanya Shopee, yang namanya Lazada, apalagi Tokopedia, apalagi? Hah? Iya, belanja di TikTok. Aduh, lebih canggih ini. Ibu udah tahu itu di TikTok, belum pernah belanja.
paling di Shopee. Kalian ternyata lebih canggih. Belum masuk ke pembelajaran inti, kita mau tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perubahan sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi, menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, menganalisis faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, dan menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya dalam arus globalisasi untuk memperkokoh kebangsaan dengan jelas, lengkap, serta penuh tanggung jawab. Nah, ini kaitannya dengan nanti dalam proses pembelajaran itu akan dinilai semua. Jadi ketika ibu membagikan LKPD itu kalian akan dibagi ke dalam kelompok dan mengerjakan di dalam kelompoknya. Nah, dalam proses mengerjakan di kelompok itu akan dinilai bagaimana partisipasi kalian di dalam kelompok. Apakah aktif menyampaikan pendapatnya atau tidak. Ini semua akan dinilai. Kemudian ketika kalian presentasi juga akan diamati siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Jadi harapan ibu kalian semua itu harus aktif, ya. Bisa? Bisa. Nah, dalam kaitannya untuk kehidupan sehari-hari, apa manfaat mempelajari perubahan sosial budaya untuk kehidupan kita sehari-hari? Yaitu agar kita mampu menganalisis tentang perubahan sosial budaya dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti biar tidak mengantuk. Tepuk semangat lagi satu kali. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke pembelajaran. Pengertian sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku masyarakat manusia dalam masyarakat dari keadaan lain, dari keadaan tertentu ke keadaan lain. Contohnya tadi, dari yang kita tidak tahu belanja online menjadi tahu belanja online. Sekarang rata-rata orang itu belanja online, sudah jarang belanja ke toko-toko kecuali untuk kebutuhan sembako. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ya sembako itu apa? Sembako itu contohnya beras, gula, minyak goreng, pokoknya yang kebutuhan sehari-hari yang setiap hari kita perlukan untuk mamanya memasak. Coba kalau tidak ada beras, apa yang dimasak? Terus kalau tidak ada minyak goreng, kemarin kalau minyak goreng, mama itu sibuk semua mencari minyak goreng tak ada. Kalau emaknya, minyak goreng itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita untuk memasak, goreng ikan, ayam, pasti tiap hari kan kalian makan ikan goreng, ayam goreng. Paling anak-anak itu paling suka makan yang goreng-gorengan. Iya dah, goreng-gorengan itu, entah itu apa itu, tempe goreng, tahu goreng, bakwan. Kan belum ada bakwan yang direbus. Ya, bakwan goreng. Siapa yang suka bakwan goreng? Semua suka pasti. Ada yang tidak suka? Ya, balik mah. Kalau ayam goreng suka dah? Makanan sehari-hari. Makanya kalau tidak ada ayam goreng tidak mau makan. Jadi ibu-ibunya itu harus mencari minyak goreng walaupun langka belum dapat minyak goreng, biarpun mahal. Karena anak-anak itu lebih suka makanan yang goreng-goreng. Nah, kita lanjutkan dengan
tokoh-tokoh perubahan sosial budaya. Ini yang pertama ada yang namanya Kingsley Davis. Nih, Kingsley Davis ini. Dari namanya orang apa ini? Orang Indonesia bukan? Bukan orang Indonesia. Terus gambar yang kedua, MacIver. MacIver ini orang mana? Orang Inggris. MacIver ini juga bukan orang Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, Sumarjan. Orang apa ini kira-kira kalau kita ya? Orang Indonesia, terus orang suku apa? Jawa. Orang Jawa ini, Selo Sumarjan. Kita lanjut ke bentuk-bentuk sosial budaya. Yang pertama ada perubahan cepat atau yang namanya revolusi. Contoh revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris. Nih, revolusi industri ini mempengaruhi ke semua sektor ya. Ini nih perubahan cepat. Kemudian kita lanjut ke perubahan yang lambat atau evolusi, yaitu perubahan pada struktur masyarakat. Kira-kira contohnya apa? Contohnya perubahan lambat gitu. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Bentuk perubahan sosial yang lambat. Nomor yang pertama itu evolusi manusia. Ini menurut teori evolusi. Jadi manusia itu awalnya berbentuk seperti monyet berjalan bungkuk. Terus lama-lama itu berjalan tegak. Ingat pelajaran tentang manusia purba. Pelajaran kelas berapa itu? Manusia purba. Nah, ini kan dipelajari. Bentuk manusia purba itu kira-kira seperti ini sebelum menjadi manusia seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, rambutnya udah dimodif seperti apa ini, ya ganteng-ganteng putih seperti ini. Ganteng nih, dua orang yang paling ganteng di kelas ini ya, dua orang ini. Kemudian contoh yang kedua, kalian tahu ini gambar siapa? Siapa? R.A. Kartini. Ini tokoh apa? Emansita. Bagus. Apa tadi namanya? Maika. Bagus jawabannya. Dia berani menjawab. Kemudian kita lanjut ke perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan sosial yang membawa pengaruhnya untuk kehidupan kita. Tetapi ini juga selalu diikuti. Apa contoh perubahannya? Yaitu model pakaian, model rambut. Coba kita lihat gambarnya. Ya, terus cantik ya modelnya. Ya, kalau melihat gini, oh model di TV kayaknya seperti ini. Pasti ikut juga trennya. Pakai pakaian yang bagus seperti itu. Makanya Shopee itu laku untuk sekarang itu. Kalau kita lihat rata-rata semua belanja di Shopee karena model-model pakaiannya tren zaman sekarang. Nah, ini contoh model rambut. Kenal nggak kalian ini siapa? Hah? Ariel itu siapa? Ariel Noah. Ariel penyanyi. Nah, ini model rambutnya ini biasanya diikuti yang cowok-cowok nih, biar kelihatan seperti Ariel. Tadi yang rambutnya itu agak panjang, terus sekarang itu berubah jadi pendek, terus berwarna kuning. Kuning atau putih? Itu putih. Ini tapi kalau kalian ya yang cowok belum boleh mewarnai rambutnya. Ikut modelnya itu boleh, tapi warnanya jangan. Tidak boleh ya, kalian belum boleh mewarnai rambut. Kemudian yang cewek, ada rambutnya yang kriwil-kriwil.
keriting itu menjadi tren. Kedua itu rambutnya agak bergelombang. Kemudian yang ketiga itu rambut pendek. Kalau sekarang itu model rambut dan model pakaian anak-anak remaja zaman sekarang itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan mana, negara mana. Kalian yang sering kalian ikut tren mana? Hah? India. India pakai sari dong. Oh, rambutnya maksud ibu model pakaiannya dulu. Kalian suka ikut yang mana? Hah? Tren mana? CBD. Korea. Korea? Kalian ikut tidak? Yang di drama-drama Korea itu. Kalau yang rambut seperti itu, sepertinya itu gaya-gaya Korea ya. Agak keriting-keriting, terus pendek, itu gaya-gaya Korea. Jadi cara berpakaiannya juga banyak dipengaruhi dari Korea. Karena apa? Karena kita sering menonton drakor. Drama Korea itu kan memang cantik-cantik orangnya, ganteng-ganteng. Jadi kalau dia pakai pakaian apa saja terlihat Kemudian ada perubahan besar, yaitu perubahan yang membawa pengaruh besar. Contohnya perubahan pada penggunaan teknologi. Apa saja contohnya? Penggunaan handphone. Kalau dulu kita mau mengirim pesan itu lewat surat. Cepat atau lama datangnya? Lama, bisa berbulan-bulan ngirimnya. Kalau sekarang itu sudah pakai WA. Kalau WA itu detik itu dikirim, saat itu juga sampai ke orangnya. Kemudian contoh yang lain tadi, penggunaan teknologi ini apa? Dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian? Ya, betul. Penggunaan traktor untuk membajak sawah. Kalau zaman dulu orang membajak sawah pakai kerbau. Kalau yang sekarang udah pakai traktor, tinggal diisi minyaknya, dijalankan traktornya itu cuma beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, dan selesai pekerjaannya. Nah, ini yang seperti yang Ibu bilang tadi, contoh perubahan. Ini yang gambar yang pertama ini tentang apa? Belajar online. Jadi orang sekarang tuh belajar itu pakai laptop, tinggal pakai laptop, pakai internet, yang penting ada internetnya. Dan bisa belajar online. Jadi bukan lagi tatap muka seperti biasa. Kalau untuk di kota mungkin kita bisa diterapkan seperti itu, tapi kalau untuk di daerah kita masih menggunakan tatap muka seperti ini karena koneksi internet kita belum memadai. Kadang-kadang bisa tiba-tiba hilang internetnya, sinyalnya itu. Kemudian yang gambar yang kedua, apa itu? Nah, biasa kalian lakukan itu. Jualan online atau belanja online. Jadi sekarang itu semuanya serba online. Itu ada baju, terus ada diskon, sale dengan 20%, shopping online. Tentang perubahan sosial budaya, silakan kalian menyaksikan video berikut ini. Perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gillin, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk,
ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki. Itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belanja secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, perang antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang. Perubahan sosial yang disebabkan oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian, kedua, gaya bicara, ketiga, pola pertanian, keempat, sistem ekonomi, kelima, kepercayaan atau agama, keenam, pandangan hidup dalam satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Saksikan video, kita akan mengerjakan LKPD, membagi kelompok. Ada soal dan ada gambar yang harus kalian analisis. Nomor 1 soalnya, jelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, amati gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di bawah, tuliskan dampak negatif dan dampak positif dari perubahan sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Blas Ferdian dari kelompok 1 dan ini teman-teman saya bersama kami. Perkenalkan, nama saya Agnesia Sineha, saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, Apa yang dimaksud dengan signifikan dan efisien? dari hasil presentasinya tadi tentang dampak positif dan dampak negatif, semuanya sama, mengacu kepada teknologi itu ternyata mempunyai dampak positif, tetapi mempunyai dampak yang negatif. Dampak positifnya apa? Memudahkan pekerjaan manusia, memudahkan komunikasi manusia, tetapi ada dampak negatifnya, seperti yang kita lihat kalau kita misalnya lagi nongkrong di ruang kopi atau makan, biasanya kalau membawa handphone itu kita akan sibuk dengan handphone kita masing-masing. Setelah kalian menganalisis tentang perubahan sosial budaya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Itu perubahan sosial itu pasti
pasti akan tetap terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang perubahan itu? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial budaya? Sikap kita adalah, nah, apapun bentuk perubahan sosial budaya harus disikapi secara kritis dan selektif, di mana perubahan sosial budaya yang bersifat positif kita terima dan negatifnya kita cegah dan kita tinggalkan. Untuk pelajaran kita hari ini kita akan mengerjakan soal dulu untuk mengevaluasi. Sudah selesai semua? Silakan kumpulkan jawabannya di meja ibu. Silakan ibu kasih simpan. Materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah tentang globalisasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya ya.